Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar sirah atau sejarah Islami. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah membahas tentang dakwah sirriyah atau secara rahasia dan dakwah jahriyah secara terang-terangan. Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah selama 3 tahun di kota Makkah. Kemudian Allah pun memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara jahriyah atau terang-terangan selama 10 tahun. Dan hari ini kita akan belajar tentang penentangan dan permusuhan kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW. Dakwah jahriyah yang dilakukan oleh Nabi membuahkan hasil yang sangat baik. Hari demi hari, banyak sekali orang yang memeluk agama Islam. Kemudian para pembesar kafir Quraisy pun semakin marah dan gelisah karena semakin banyak dari kaumnya yang masuk ke agama Islam. Oleh karena itu, mereka terus-menerus memikirkan dan mengarahkan segala cara untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak sekali orang-orang dari kaum Quraisy yang masuk ke agama Islam. Dakwahnya Rasulullah semakin lama semakin besar. Makin hari makin banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam. Sebab itu, kaum Quraisy pun gelisah akan kenyataan tersebut. Kemudian mereka memikirkan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Datangnya musim haji. Musim haji semakin dekat. Musim haji merupakan hajatan besar bagi suku Quraisy karena berbagai utusan dari seluruh jazirah Arab akan datang mengunjungi Makkah. Orang Quraisy bersepakat untuk mengeluarkan pernyataan resmi kepada jamaah haji yang datang ke Makkah untuk tidak mendengarkan dakwah Muhammad SAW. Jadi, ketika musim haji datang, utusan dari seluruh jazirah Arab itu akan mengunjungi kota Makkah. Kemudian di situ orang Quraisy pun bersepakat untuk mengeluarkan pernyataan resmi kepada jamaah haji yang datang ke Mekah untuk tidak mendengarkan dakwahnya Rasulullah SAW. Mereka berkumpul di tempat Walid bin Mughirah, yaitu seorang yang dituakan dan dimuliakan di kalangan mereka, yaitu kalangan orang-orang Quraisy, untuk membicarakan masalah tersebut. Mereka mengusulkan untuk memberikan gelar yang sangat buruk pada Muhammad SAW seperti seorang dukun, orang gila, penyair, bahkan penyihir dan berbagai gelar buruk lainnya. Akhirnya, Walid bin Mughirah menyampaikan pendapat yang kemudian menjadi kesepakatan, yaitu mengatakan bahwa Muhammad SAW adalah seorang penyihir, membawa perkataan yang menyerupai sihir, bahkan bisa memisahkan seorang dengan bapaknya, saudaranya, istri, dan juga kerabatnya. Sungguh licik orang-orang Quraisy sampai-sampai mereka memberikan gelar yang buruk kepada Muhammad SAW. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu supaya orang-orang yang dari Jazirah Arab datang ke Mekah agar tidak masuk ke dalam agamanya Muhammad SAW, yaitu Islam. Semua orang yang hadir dalam pertemuan tersebut menyepakati dan mulai menjalankan kesepakatan mereka. Kemudian mereka duduk-duduk di pinggir jalan yang dilalui manusia untuk memberi peringatan tentang bahayanya Muhammad dan pengikutnya.
Nah, teman-teman di sini anggap saja jalanan ini adalah jalanan yang sering dilewati oleh orang-orang. Maka kaum Quraisy itu duduk-duduk di jalanan itu, di pinggir jalan itu untuk menjalankan kesepakatan yang tadi mereka bicarakan. Baik, teman-teman, ini pembahasannya ada di buku paket halaman 16, 17, 18 dan seterusnya tentang penentangan dan permusuhan kafir Quraisy. Untuk teman-teman yang ingin buka buku, silahkan ya. Ketika musim haji benar-benar sudah tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi manusia dan mendakwahkan Islam kepada mereka di tempat-tempat tinggal dan tempat perdagangan mereka, seperti Pasar Ukaz, Madinah, dan Dzil Majas. Abu Lahab menguntit di belakang beliau. Jadi ketika Rasulullah ini mendakwahkan Islam, diam-diam Abu Lahab ini mengikuti Rasulullah dari belakang sambil berkata, "Janganlah kalian mematuhinya, karena dia orang yang telah keluar dari agama dan seorang pendusta." Abu Lahab itu adalah pamannya Rasulullah yang menentang dakwahnya Rasulullah. Dan Abu Lahab ini juga pernah menyupai Rasulullah dengan perkataan yang buruk. Kemudian Allah pun menurunkan surat Al-Lahab untuk pembelaan terhadap nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bentuk-bentuk permusuhan kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslim. Setelah musim haji berlalu, Nabi Muhammad SAW semakin giat untuk berdakwah. Walaupun sudah dijelek-jelekan oleh Abu Lahab, tetapi semangat dalam berdakwahnya Muhammad SAW ini tidak pudar sama sekali. Malah beliau semakin bersemangat, semakin giat dan untuk berdakwah. Sedangkan kaum musyrikin semakin keras untuk menghalanginya dengan berbagai cara. Seperti yang pertama, menghina, mengejek, bahkan sampai mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Kemudian mencemarkan nama baik, menebarkan tuduhan-tuduhan dusta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian nanti ketiga, membuat tandingan Al-Quran, yaitu kitab kita, kitab agama muslim, kitab agama Islam, dengan dongeng orang-orang terdahulu agar manusia lalai dan meninggalkannya. Padahal sudah jelas-jelas bahwa Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dongeng itu hanya cerita buat-buatan saja. Jadi berbeda sekali ya. Kemudian yang keempat, mengajukan penawaran untuk mempertemukan Islam dan tradisi jahiliyah mereka. Mereka berkata seperti ini, "Wahai Muhammad, mari kita menyembah apa yang kamu sembah, apa yang kami sembah, dan kami akan menyembah apa yang kamu sembah, sehingga kita bisa saling bersatu dengan engkau pemimpin kami." Jadi, maksud dari orang-orang Quraisy ini adalah Nabi Muhammad disuruh menyembah apa yang orang-orang Quraisy sembah. Maka orang-orang Quraisy akan menyembah apa yang disembah oleh Nabi Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya adalah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah, sebaliknya kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Alhamdulillah, pelajaran sirah atau sejarah Islami hari ini sudah selesai. Berarti kita menyebutkan baru 4. Nah, ada 5, berarti 1 lagi. Kita akan membahasnya minggu depan. Cukup sekian pelajaran sirah hari ini. Maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.